warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi sama saya Novi di BLC Official, podcast mengenai anak berkebutuhan khusus. Kali ini saya sudah bersama dengan seorang kepala sekolah yang cantik ya. Di samping saya dengan bajunya yang dan berbatik-batik ya. Iya, betul. Dengan kerudung berungu-ungu hampir sama saya. Senada. Seperti janjian ya. Iya. Iya. Dengan Ibu Fitri Utariningsih, Sarjana Pendidikan. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Iya, sehat? Alhamdulillah. Semoga selalu sehat ya. Biar bisa membersamai murid-murid di TK ya. Iya. Kali ini kita mau bahas nih tentang toleransi terhadap anak berkebutuhan khusus di TK Al-Irsyad 01 Cilacap. Nah, Ibu, di TK Ibu itu ada ya anak berkebutuhan khusus? Ada. Kita ada 8 anak. 8 Iya. anak itu. Dari sekian puluh. Dari 202 anak. Masya Allah, 8 dari 202. Termasuk ya sedikit kalau dibanding jumlah tersebut ya. Betul. Tapi kita nggak bisa bandingkan karena tingkat kesulitannya. Iya, Karena betul. 8 itu bisa luar biasa ya Ibu ya. Iya. Dengan 8 orang ini anak berkebutuhan khusus yang ditangani di TK, kemudian bagaimana sih menurut Ibu, apakah penting adanya toleransi terhadap mereka, menanamkan toleransi ke anak-anak yang lain terhadap anak berkebutuhan khusus? Baik, terima kasih Kakak sebelumnya. Ya. Panggil Kakak aja ini Ya, biar lebih oke, biar lebih akrab ya. Iya, betul. Ya. Ya, terima kasih sebelumnya sudah mengundang saya Ya. di podcast ini. Terkait pembelajaran toleransi itu penting atau tidak ya gitu. Jadi toleransi itu sangat penting kita tanamkan sejak dini. Apalagi di usia anak-anak sekarang ini adalah generasi emas yang mana proses perkembangan emosi dan perkembangan sosial anak itu pada periode kritis. Iya. Ya, yang mana kita ajarkan toleransi itu berarti kita menghargai perbedaan dan keberagaman anak. Iya, termasuk perbedaan pada anak-anak berkebutuhan khusus. Iya. Di TK sendiri bagaimana itu membangun toleransinya, Ibu? Untuk anak-anak Iya, reguler yang lainnya iya. gitu ya. Baik, untuk di TK sendiri kita tanamkan sejak awal, Kakak. Jadi kita itu adalah sekolah inklusi yang mana kita menerima anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Jadi di awal proses pendaftaran kita sudah sampaikan ke orang tua bahwa dari awal ya, luar biasa. Pada orang tua mendaftar kita sampaikan bahwa kita ini adalah sekolah inklusi yang mana kita menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Dan mudah-mudahan dengan adanya komunikasi terbuka di awal ini nanti kedepannya kita lebih enak lagi komunikasi dengan orang tua. Nah, setelah itu kami pastikan juga ke guru kelas yang ada di kelas nanti kita tanamkan toleransi itu kepada anak-anak. Kita sampaikan toleransi itu kepada anak-anak bahwa ini contoh ya Kak, misalkan ada satu kelas ada anak yang berkebutuhan khusus. Kita sampaikan kepada anak-anak reguler yang lainnya bahwa ini anak berbeda dengan teman-teman. Kita harus lebih sayang mereka. Berbeda dalam arti berbeda cara belajarnya, berbeda proses belajarnya dengan teman-teman yang lain, mungkin perlu membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan anak-anak. Jadi kita sayang mereka ya, kita rangkul mereka ya, kita bantu mereka. Oh, berarti Anda memastikan bahwa dalam pembelajaran tersebut itu memang sudah termasuk guru-guru pengajarnya memberikan pemahaman toleransi kepada anak-anak reguler yang lain. Tapi mereka itu paham, Ibu? Insya Allah anak-anak paham. Dari usia dini udah paham, udah kita selalu berikan sounding itu setiap hari. Setiap hari. Iya. Luar biasa. Berarti Bu Fitri sendiri memastikan ya kalau ABK sendiri juga mendapat perlakuan yang sama gitu. Fasilitas, perlakuan dan akses lainnya kami pastikan semuanya mendapatkan yang sama. Bahkan untuk seperti konsultasi jika dibutuhkan pun kita berikan yang sama kepada mereka. Oh gitu. Jadi juga meminimalisir adanya saling ejek, pembulian gitu betul. ya. Tapi ada nggak
kasus ngejek atau apa gitu terhadap ABK gitu? Namanya anak-anak ya, Iya, kadang karena mungkin nggak tahu ya. nggak tahu kalimat itu mungkin menyakiti teman atau Iya. seperti apa gitu. Kita berikan edukasi kepada mereka, Iya. kita kasih pengertian kepada mereka bahwa kita itu sayang teman ya, kan ada mungkin bisa dengan lagu kita Iya. sampaikan, bisa dengan buku cerita Iya. juga kita sampaikan kepada mereka bahwa kita itu teman itu saling membantu, saling menolong Iya. gitu. Jadi insya Allah dengan ditanamkannya itu dari awal tidak ada yang namanya pembulian Termasuk ataupun ke ABK ya? iya betul. Masya Allah, luar biasa. Berarti nyaman-nyaman aja Iya. tuh ya ABK di Iya. TK Alirsyad ya? Ya, karena kita pastikan juga bahwa kita itu sekolah yang ramah anak, Ya. yang mana anak-anak yang lainnya pun baik itu anak ABK atau yang lain itu merasa nyaman dan Ya. aman, apalagi untuk anak berkebutuhan khusus mereka merasa dirangkul. Ya. Dan dengan adanya pendidikan inklusi ini untuk anak-anak ABK itu mudah-mudahan menjadi lebih percaya diri Ya. karena mereka merasa diterima di lingkungan tersebut. Termasuk teman kan sangat Iya, penting ya, betul. merasa diterima oleh teman-temannya Iya. begitu. Terkait ini juga pastinya berkaitan ya dengan kurikulum Merdeka ya. Iya, betul. Ya di kurikulum Merdeka itu bagaimana Bu Fitri mengintegrasikan tentang toleransi dalam keberagaman terhadap kurikulum sekolah. Karena kita kan sekarang sudah digencar-gencarnya kurikulum Merdeka Iya. gitu ya kan. Jadi di tempat kami itu ada beberapa metode pembelajaran yang bisa kita sampaikan ke anak-anak, baik itu dari klasikal atau proyek. Proyek, ya. Nah, di proyek ini kami di proyek itu kan ada yang namanya kolaborasi, Ya. kerjasama. Nah, di situ kami bangun sikap toleransi itu dari kerjasama dengan teman-teman yang lain, tidak membedakan. Termasuk ABK? Termasuk ABK, dari keberagaman yang ada di situ. Dilibatkan Bu Fitri? Iya, dilibatkan. Jadi kayak contoh nih, kemarin kita ada kegiatan proyek gelar karya P5 Ya. itu menampilkan hasil karya anak dan pentas seni. Pentas seni. Jadi hasil karya anak itu kita pamerkan di aula, baik itu anak-anak ABK ataupun reguler yang lainnya, kita tidak ada yang membedakan. Tetap Jadi ditampilkan tetap sama semuanya ya? ditampilkan, apapun hasilnya Iya, kita iya. tetap tampilkan karena itu hasil karya anak. Dan juga ada pentas Pentas seni seni. yang mana itu ada kita menampilkan tarian dan menyanyi. Iya. Dan itu pun semua anak 202 anak itu dilibatkan Masya semua Allah. untuk kegiatan pentas seni itu. Dan yang lebih spesial lagi nih ya, untuk pentas seni itu kan namanya pentas kan ada pakai aksesoris Iya, gitu ya. pasti. Nah, itu mereka membuat sendiri aksesorisnya. Luar biasa. Dari kresek, dari kertas-kertas yang ditempel-tempel, Iya. itu mereka proyek itu dikerjakan selama kurang lebih 2 minggu. Jadi anak-anak itu selama beberapa minggu itu membangun proyek itu dengan menempel kegiatan-kegiatan. Iya, seperti itu. Iya. Jadi Sukses ya acaranya kemarin. Iya, dan itu pun untuk gelar karya itu bukan hasilnya ya sebenarnya ya, namun prosesnya yang iya, mana itu iya. ada yang namanya kolaborasi, kerjasama, Iya. seperti itu. Kerjasama. Tentunya Iya. melibatkan orang tua ya Bu Fitri. Iya, betul. Bagaimana Bu Fitri sebagai kepala sekolah itu menjalin kerjasama dengan membangun atau menjalin kerjasamanya dengan orang tua murid, terutama untuk yang anak berkebutuhan khusus. Jadi untuk membangun kerjasama itu kita tidak hanya sekolah sendiri ya, kita ada yang namanya orang tua, Iya. komite gitu ya. Jadi sekolah itu ada komite yang mana Komite perwakilan orang tua yang mana itu setiap ada informasi atau kegiatan-kegiatan kita sampaikan ke komite. Dan komite ini nantinya juga akan selalu mendampingi setiap program sekolah. Termasuk mengkomunikasikan ke wali murid seperti itu. Jadi dengan adanya komite kita bisa komunikasi secara intens juga kepada mereka, mungkin kebutuhan apa nih yang ada pada orang tua, Iya. bisa disampaikan.
Tapi selama ini orang tua mendukung ya Ibu dalam segala kegiatan Ya, yang insya diciptakan Allah, gitu? ya. Semua, insya Allah orang tua mendukung Hmm, setiap kegiatan kita. Karena antusias juga kadang iya, ya? karena kita pun membuat kegiatan itu pun sesuai dengan anak ya, Iya, karakteristik anak. iya, Dan kami buat pun juga semuanya sama, semua mendapatkan fasilitas yang sama, baik itu yang ABK maupun anak-anak reguler lainnya. iya. Untuk anak ABK sendiri juga orang tuanya ini kooperatif juga untuk kegiatan-kegiatan itu? Alhamdulillah orang tua kooperatif karena kita ada beberapa anak ABK yang ada pendampingan khusus nih, Iya, karena kan eh, ada mungkin harus ada pendampingan yang lebih gitu iya. ya. Jadi insya Allah dari orang tua anak ABK itu mereka kooperatif, setiap ada kegiatan atau parenting lainnya kita selalu libatkan mereka juga. Oh gitu. Iya, hebat juga ya orang tuanya juga kalau mau mampu bekerja sama Iya, ya. Oke. Untuk selain itu kan pastinya kegiatan ataupun yang berhubungan dengan ABK sendiri itu kan butuh stakeholder ya iya atau betul. pihak-pihak lain yang terkait, entah itu psikolog atau dokter atau pihak ya selain itu yang memang dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan terhadap anak berkebutuhan Iya. khusus. Bagaimana Bu Fitri dan TK-nya menjalinnya gitu? Iya. Kita bekerja sama juga dengan pihak-pihak lain ya seperti Ya, dinas pendidikan kita. Kita kan sekolah ini milik dinas ya, iya. jadi apa namanya, setiap ada kegiatan ataupun yang lain-lainnya, data anak lah contohnya itu, kita langsung terhubung ke dinas, yang mana dinas memantau Memantau apakah ada anak-anak yang berkebutuhan khusus di sekolah sekolah-sekolah tersebut. lain Iya, gitu. Nah, kebetulan di TK Al Irsyad kan ini ada, iya. dan ini maksudnya dinas mungkin memastikan bahwa anak-anak yang ada di sekolah-sekolah yang ABK itu yang ada berkebutuhan khususnya itu dinas memastikan bahwa ini anak mendapatkan perlakuan yang sama karena Hmm, pendidikan inklusi. iya. Nah, selain itu juga dinas melakukan ada kegiatan seminar, workshop Hmm, terkait pendidikan untuk inklusi pelatihan-pelatihan untuk terhadap pelatihan gurunya gitu. gurunya. Iya, Oh, iya. betul. Jadi nantinya pun dari pelatihan itu dari guru pun nanti bisa disampaikan juga ke teman-teman yang lain Iya, iya. hasil seminar itu. Selain dari dinas, ada juga dari unit PLC Oh, yang iya. sangat membantu guru kami untuk memanage pembelajaran yang ada di kelas. Jadi kami guru sangat terbantu sekali Iya. dengan adanya PLC karena PLC sendiri ini tenaga khusus ya yang menangani anak-anak berkebutuhan Khusus. khusus. Iya, iya. Berarti Dan ada oh, lagi ada lagi. dari pihak puskesmas setempat. Jadi Iya. pihak kesehatan yang mana ini pihak puskesmas itu rutin melakukan pemeriksaan ke sekolah-sekolah ya, Iya. termasuk ke TK Al Irsyad, baik itu pemeriksaan kesehatan ya fisik maupun yang lainnya juga. Kemarin ada kasus juga tahun lalu itu ada satu anak yang memang belum di awal itu tidak ada indikasi Tidak mungkin terdeteksi tidak gitu. terdeteksi. Nah, itu tuh dari puskesmas itu melihat secara sekilas itu kok ini anak berbeda dengan yang lain. Nah, dari pihak puskesmas langsung komunikasi dengan guru kelas dan meminta untuk pertemuan dengan orang Orang tua. tuanya. Iya. Untuk dianalisis Iya, ya, karena apakah ini melakukan benar screening ABK? Iya, awal. iya. Iya. Masya Allah, berarti memang udah banyak bekerja sama Iya, dengan pihak-pihak lain untuk memang bisa menangani ataupun meningkatkan iya. pendidikan anak berkebutuhan khusus. Termasuk saya dengar ada parenting ya. Saya Ada, dengar ada. itu bagaimana itu program apa itu? Kalau parenting sendiri itu program rutin juga di kami setiap satu semester itu 2 kali, 2 kali. di awal semester dan di pertengahan gitu. Itu mendatangkan orang tua. Mendatangkan orang tua dan nanti ada pembicara khusus seperti mungkin terkait tema juga ya, Oh terkait iya, perkembangan anak dan yang terkait lain. perkembangan Iya. anak. Biasanya itu didatangkan itu sumber-sumbernya dari siapa biasanya? Eee, Beragam ya, Bu? Beragam, iya. Kadang Tergantung temanya kita ya? kadang request juga ini, Hmm, kayak waktu itu terkait,
perkembangan anak, Ya, tentang anak berkebutuhan khusus juga ya. kita pernah juga Oh, memanggil, iya. pihak tertentu Iya, gitu. iya. Berarti memang ini edukasi untuk orang Orang tua, tua, iya iya, betul. supaya lebih aware kepada Iya, anaknya. Ya, apalagi anak berkebutuhan khusus iya. ya, ataupun bagi yang reguler untuk bisa toleran ya, Toleransi, iya, memahami bahwa ada anak berkebutuhan khusus gitu ya. beragam, Iya, memahami dan menghargai perbedaan. iya. Waduh, keren banget TK Al Irsyad 01 Masya Allah. Cilacap ini. Baik, Bu Fitri ada pesan untuk kita semua? Silahkan. Terima kasih. Baik, pesan saya hari ini terkait toleransi itu sangat penting ya mengajarkan toleransi sejak dini kepada anak-anak karena ini merupakan inventaris kita untuk jangka panjang gitu. Jadi anak-anak yang sedang kita didik ini merupakan generasi emas Iya, yang mana nanti di 100 tahun kemerdekaan Indonesia di 2045 45 ya. yaitu adanya bonus demografi gitu, Oh yang ya. mana bonus itu yang nantinya ini yang sedang kita didik nih, anak-anak yang kita didik. Nah, oleh karena itu, anak-anak yang sedang kita didik ini kita ajarkan empati sejak dini, kita ajarkan toleransi supaya mereka itu, menghargai setiap keberagaman dan perbedaan. Dan nantinya anak-anak tersebut bisa, hidup di lingkungan masyarakat. Iya. Nah, dengan adanya fondasi yang kokoh ini nanti mudah-mudahan nanti ke depannya, menjadi anak-anak generasi emas yang berbakti kepada orang tua, akhlakul karimah, dan tentunya sesuai Amin. dengan moto Al-Irsyad ya, Iya. generasi khairu ummah. Masya Masya Allah. Allah. Semoga ya Iya. anak-anak kita ke depan menjadi generasi yang khairu Khairu. ummah. Iya. Untuk menjadi generasi emas, kita juga perlu persiapan ya. Betul. Persiapan, lebih empati, lebih toleransi, dan anak berkebutuhan khusus tidak perlu dijauhi karena itu adalah bagian dari keberagaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.